Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi berkaitan dengan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Nurul Asokowati MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dengan fasilitator Bapak Imade Yuda Adiputra dan pengajar praktik Ibu Tahriyah Agustina. Salam damai dan bahagia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Nurul Asokowati MPD, calon guru penggerak angkatan 6. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Mari belajar bersama. Inilah sosok yang sangat berjasa pada pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan yang bersuara lantang. Bagaimana cita-cita beliau untuk meraih kemerdekaan, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi juga dari kebodohan yang memenjara. Pada modul 1.1 berisi tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dibahas pula tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih untuk menciptakan manusia yang beradab, serta menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat. Kesimpulannya, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Pendidik seperti petani, anak seperti biji tumbuhan yang ditanam dan disemai di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Pendidik sebagai pamong yang memberikan tuntunan dan arahan agar tidak hilang arah. Pendidikan menuntun anak untuk menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Mendidik anak juga harus memperhatikan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana kita memperhatikan konteks sosial budaya dan modernisasi dalam kehidupan. Zaman yang berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para muridnya. Dulu saya percaya bahwa seorang anak seperti kertas kosong yang nantinya akan diisi oleh pendidik dengan ilmu yang penting untuk siswa. Dulu saya juga percaya bahwa pendidik harus aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana proses transfer ilmu itu harus berjalan dengan baik agar siswa mengerti tentang materi ataupun pembelajaran yang disampaikan. Perubahan saya setelah mempelajari modul adalah saya lebih memberikan kebebasan untuk siswa belajar dengan hati yang gembira, belajar dengan hati yang tenang tanpa tekanan apapun. Kemudian saya lebih memperhatikan karakter siswa serta gaya belajarnya, karena setiap siswa itu unik dan memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang audio visual maupun kinestetik.
Saya juga merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Saya mulai memikirkan bagaimana mengadakan permainan-permainan pada awal pembelajaran untuk meningkatkan fokus siswa dan untuk menarik perhatian siswa agar siswa belajar dengan hati yang senang dan gembira. Saya juga mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya dalam pembelajaran siswa yang aktif, siswa yang akan berdiskusi dengan siswa lain sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. Bagaimana mereka mampu belajar dari orang lain, dari sesama teman, dari pengalaman, bahkan dari sumber belajar yang lain. Pendidik menjadi fasilitator yang menuntun serta mengarahkan siswa agar dapat menjadi manusia seutuhnya. Kemudian saya mulai menyimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti kita ketahui bahwa perubahan zaman berdampak pada dunia pendidikan. Kita perlu mengikuti perubahan zaman dengan tetap menyelaraskan sesuai konteks sosial budaya yang ada di masyarakat. Penerapan pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa dilakukan dengan memperhatikan karakter anak yang beraneka ragam, menebalkan garis kamar pada anak dengan menyesuaikan minat dan bakat anak, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa agar mereka bisa belajar dengan hati yang tenang, hati yang senang, hati yang gembira. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menuntun dengan memberi teladan untuk siswa, memberi semangat dan motivasi untuk siswa, karena siswa itu bisa merasakan ketulusan dan kehangatan yang diberikan oleh pendidik pada diri mereka. Kemudian, melihat dari berbagai sisi bahwa setiap siswa itu unik dan berbeda. Cara dan penanganannya pun berbeda. Kita melihat anak dari sisi yang berbeda pula, sehingga pembelajaran bisa menyesuaikan dengan kodrat anak. Sekarang saya percaya pendidikan bukan hanya tentang proses mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita mendidik dan menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, serta memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih, salam bahagia untuk seluruh anak Indonesia.